Serius ya, maaf ya. Ini bukan hal yang main-main, ini menyangkut kesehatan seseorang. Oke, tolong ya serius ya. Hai lovers, aku Dimas. Aku Anggi. Kembali lagi di Q&A Asmaraku. Nah, hari ini kita akan menjawab tentang tes kehamilan. Yap. Atau tes pack. Yap, yang sudah ditanyakan kepada kalian di minggu lalu. Nah, kita akan menjawabnya sekarang. Ya, jadi di Instagram kita sempat open question ya soal tes pack. Jadi kalian yang punya pertanyaan seputar alat uji kehamilan itu udah pada nanya semua, dan kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan yang oke-oke nih untuk kita jawab sekarang. Betul. Nah, sebelum kita lanjut ke Q&A-nya, jangan lupa untuk di subscribe video kita dan nyalain notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan video baru setiap hari Rabu. Betul. Buat kalian yang ketinggalan Q&A yang sekarang, follow Instagram Asmaraku. Kita suka buka open Q&A. Jadi sejak di Asmaraku_ID. Oke, Gitu. langsung aja. Pertanyaan yang pertama. Oke, ada yang nanya nih, misal tes hamil positif, masih baru sih, kira-kira ada obat buat mencegah nggak kak? Obat untuk mencegah. Udah tes positif, berarti udah hamil. Obat untuk mencegah apa? Mencegah flu? Kan udah hamil, nggak bisa dicegah lagi. Ih, jahat banget. Apanya? Siapa yang jahat? Gue udah deg-degan, gue jahat. Enggak. Nah, misal tes hamil positif, ada obat mencegah nggak? Berarti kan kalian sudah hamil. Iya, sudah hamil, jadi mungkin Berarti kalau sudah tidak bisa dicegah. Iya. Di mana-mana jika yang sudah terjadi tidak dapat dicegah. Dicegah itu seharusnya dilakukan sebelum terjadi. Iya, betul. Tuh. Terusnya kalau mau mencegah ya dengan alat kontrasepsi ya kan, seperti kondom atau pil KB atau IUD segala macam gitu. Udah tes kehamilan udah positif, ya itu kemungkinan besarnya memang sudah hamil gitu sih. Jadi tidak bisa dicegah. Lagi sudah terjadi gitu. Selamat buat kalian. Selamat. Atau mungkin bicarakan juga sama pasangan kamu atau pergi ke dokter juga untuk menentukan gimana sih langkah selanjutnya kayak gitu ya. Pertanyaan kedua, selain urin bisa tes kehamilan pakai apa? Emang kalau alat tes kehamilan itu kan pakai urin ya, jadi kebanyakan yang beredar yang bisa kita gunakan di rumah nih metodenya adalah dengan urin si wanita. Nah mungkin pertanyaannya selain urin bisa dideteksi dari apa ya gitu. Setahu aku sih darah bisa, cuma darah itu di lab atau di dokter. Jadi karena kalau darah itu kan melalui proses lab segala macam. Kalau setahu aku untuk yang di rumah cuma bisa pakai urin doang yang kita bisa lakukan sendiri gitu. Kalau darah harus ke lab atau ke dokter Karena klinik, gitu. resikonya besar. Kalau urin kan tinggal ngacir Ya, gitu, urinnya gampang keluar. gitu kan. Ya kalau darah kan Ngacir, masa kalian ngucur. Resek-resek. Gitu. Jadi gitu. berarti intinya bisa pakai urin atau darah. Tapi kalau yang lebih mudah pakai urin, kalau darah harus ke lab. Betul. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Kalau bukan lagi pagi tesnya bisa nggak? Oh jadi maksudnya tesnya misalnya siang atau malam? Sebenarnya sih kalau tes pack itu yang pakai urin itu bisa kapan aja ya, maksudnya nggak harus pagi. Cuman emang aku pernah sering baca itu emang direkomendasikan pagi-pagi. Kenapa pagi? Karena pagi itu kayak urin pertama kali yang kandungannya itu masih konsentrasinya itu masih pekat gitu. Jadi kalau misalnya ada hormon kehamilan itu lebih gampang dideteksi kalau pagi-pagi gitu. Karena kita kan tidur terusnya nggak ngapa-ngapain kan, jadi metabolismenya bagus. Jadi gitu terkumpul tuh urinnya misalnya selama 8 jam, misalnya tidur selama 8 jam kan urinnya nggak keluar kan, jadi lebih pekat gitu. Kalau misalnya siang mungkin kita udah minum, udah konsumsi Makan, segala macam gitu. Oh jadi bagus pagi, Ya. tapi sebenarnya di waktu-waktu lain juga bisa. Terutama untuk yang kehamilannya mungkin masih di awal-awal gitu kayak akan lebih mudah terdeteksi kalau itu diambilnya pagi-pagi. Gitu sih setahu aku. Oke lanjut pertanyaan selanjutnya, merek test pack apa yang akurat? Soalnya aku sering telat kalau di test pack negatif terus, tapi aku takut hamil. Kalau takut hamil, sekali lagi maksudnya mau mencegah kehamilan, pastikan kamu selalu pakai alat kontrasepsi, karena alat kontrasepsi kan gunanya juga untuk mencegah kehamilan.
Terus tadi apa alat? Jadi dia tuh yang akurat. dia udah sering pakai test pack. Dia tuh sering telat, tapi di tes pack ternyata negatif. Dia tuh hamil apa enggak? Gitu. Sebenarnya kalau misalnya pas dites terus negatif, ya mungkin berarti dia nggak hamil, ya kan? Terus kalau misalnya sering telat, mungkin ada banyak hal sih, mungkin emang dia siklusnya tuh suka telat, jadi harus ke dokter kayak gitu, diperiksakan lagi aja kenapa yang bikin siklusnya itu suka sering telat. Soalnya pas dites negatif kan berarti nggak hamil, tapi kok telat terus gitu, jadi lebih baik ke dokter aja. Berarti banyak faktor-faktor ya yang membuat kalian itu telat gitu ya. Iya. Apa tuh gitu tuh kalau faktor-faktor yang membuat haid? Oh ya bisa juga misalnya emang pertama nggak hamil, stres gitu kan terus ya. juga stres, terus kayak semakin mikir kayak duh kok gue telat nih, janjian gue hamil gitu. Itu kadang-kadang semakin banyak pikiran tuh semakin telat gitu. Semakin kamu khawatir kamu hamil, ini dalam hal ini karena kamu emang pengen cegah kehamilan ya. Semakin kamu khawatir itu biasanya malah semakin telat gitu. Oke, berarti intinya jangan banyak pikiran, jadi nggak mempengaruhi metabolisme kita dan nggak mengganggu waktu haid itu. Kalau emang masih misalnya negatif nih, panjang ya jawaban gue ya. Misalnya udah negatif, terus kamu masih ragu, haidnya masih belum datang juga, coba seminggu dites lagi masih negatif apa enggak. Kalau misalnya masih negatif sih kemungkinan emang bener nggak hamil gitu, karena mungkin pikiran doang atau yang siklus haidnya yang telat gitu. Jadi mungkin diperiksa lebih baiknya. Iya betul. Ada lagi yang nanya, apa tes kehamilan yang pakai odol itu benar? Bahas secara ilmiah dong, pakai emoji love gimana? Kenapa harus love ya? Kayaknya mau ngetes kita deh pakai emoji gini. Iya bener. Kayak ini orang tahu kagak sih sebenarnya, mereka ngerti nggak sih ya? Lalu mau ngetes kita. Jadi tes kehamilan pakai odol atau pasta gigi, pernah denger nggak? Enggak. Dia baru masuk gitu maksudnya pertanyaannya apa ya kan? Jadi kayak pernah ini sih, aku pernah juga lihat artikelnya terus cari video. Coba kalian cari aja di YouTube tes kehamilan pakai pasta gigi. Jadi caranya itu kayak di cawan nih misalnya atau di mangkok pasta Cawan gigi. tuh apa? Cawan tuh ya mangkok. Bahasa Indonesia yang baik. Oh, yang terdengar seperti orang pintar. Gitu. Oh, cawan. Bukannya bahasa daerah ya? Iya, yang mungkin diserap dari daerah. Tapi kenapa kamu nanya? Iya, maksudnya cawan tuh apa? Yang kita bahas akan bukan tentang cawan ya, tapi pasta gigi. Aduh. Cawut tau nggak cawut? Aduh, bodo amat. Jadi si pasta gigi itu ditaruh di dalam mangkok atau cawan, dicampurin. Aku lupa sih, pokoknya intinya urinnya dulu apa pasta giginya dulu, tapi pokoknya dua hal itu dicampurin. Terus urin si yang mau dites ini, terus diaduk pakai sendok atau pakai pasta gigi gitu, aku lupa di videonya. Nah terus katanya kalau berbusa itu tandanya hamil. Menurut kamu gimana? Tunggu, kan cawan, pasta mangkok, gigi, dimasukin pasta gigi sama urin. Kayak mau masak ya, bisa diaduk. Diaduk berbusa. Kalau berbusa berarti hamil. Ya. Gak usah kelamaan. Nah kan kalau diaduk kalau berbusa hamil. Ya maksudnya ya kalian sikat gigi berbusa nggak sih? Iya berbusa. Di mulut. Makanya maksud gue itu. Coba ya namanya pasta gigi diaduk. Kan pasta gigi tuh secara ilmiah ilmiah iya. Pasta gigi yang mengandung fluoride. Dan biasanya tuh pasta gigi ada deterjennya nggak sih? Iya. Nggak tahu deh pokoknya itu kan pasta gigi. Urin itu terbuat dari air. Nah, ya lu kalau misalkan pasta gigi kan ya kena air berbusa, pasti berbusa kan, mau urin, maksudnya. Mau air liur, mau air putih ya pasti semua berbusa kan. Berarti kalau gitu selama ini menurut aku hamil. Ya. Nah, itu sudah terjawab kali ya. Mungkin pipi aku gini. Ya, sudah terjawab. Jadi itu nggak ilmiah sih sebenarnya. Nggak tahu lah itu yang ngarang siapa, tapi ya sukses jadi viral, hebat. Oke, jadi tetap. Tapi berarti ini nggak real ya? Nggak real. Ini fake ya? Tetap fake. Pakai alat tes kehamilan yang terpercaya dari brand-brand yang terpercaya juga gitu.
Nggak mahal juga kok. Dan mudah gitu, maksudnya ngapain pakai cara yang unik-unik kayak gitu sih, kalau bisa pakai cara yang lebih mudah dan emang lebih akurat. So lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tes kehamilan bisa dilakukan sejak beberapa hari setelah berhubungan ya? Nah, ini aku nggak ngerti deh. Setelah beberapa hari, jadi maksudnya mungkin kayak kalau habis melakukan hubungan intim paling cepat itu berapa hari kehamilan itu bisa terdeteksi. Sebenarnya paling akurat itu kalau misalnya sehari telat seminggu dari haid seharusnya gitu. Jadi misalnya udah telat haid seminggu, nah itu adalah waktu yang terbaik untuk tes kehamilan gitu. Kadang-kadang ada juga sih, aku pernah lihat brand-brand yang biasanya tuh yang harganya agak di atas itu mereka ngeklaim kayak bisa mendeteksi minimal 5 hari setelah berhubungan kayak gitu. Cuman tetap waktu terbaiknya itu adalah seminggu setelah haid sih gitu, karena hormon kehamilan itu biasanya hormon kehamilan setelah itu haid atau seminggu? Seminggu setelah telat haid, sorry. Hormon kehamilan itu diproduksi oleh tubuh sekitar 19 hari setelah berhubungan gitu. Jadi ya kira-kira ya bener pas seminggu setelah haid gitu. Oh, kalau kalian ada ini apa? Kayak tahu perkiraan haid kapan gitu ya? Kan kalau cewek sih harusnya gitu ya, jadi tahu punya. Kan sekarang udah banyak tuh aplikasi-aplikasi di HP kalian gitu, kalian tinggal input pas lagi dapat misalnya tanggal 10 terus tanggal selesainya tanggal 15 misalnya. Nah, nanti dia akan otomatis kalkulasiin nih bulan depan kalian akan dapat tanggal berapa gitu. Jadi misalnya kalian harusnya dapatnya tanggal 20 terus tanggal 27 belum dapat juga. Nah, itu bisa mulai dites. Deg-degan tuh. Terus misalnya dites negatif, terus seminggu kemudian masih belum dapat juga, bisa dites lagi gitu apakah negatif atau positif. Oke, lalu ada lagi yang nanya, Kak, kan aku lihat ada yang test pack, ada yang mahal, ada yang murah, dan mereka juga macam-macam. Apakah akuratan hasil dari test pack itu tergantung dari harga dan mereknya, Kak? Atau jadi semakin mahal sama dengan semakin akurat? Sebenarnya sih kalau tiap alat uji kehamilan itu udah akurat ya semuanya gitu kan, emang kan mereknya beda-beda nih dan jenisnya juga beda-beda, ada yang strip, ada yang compact. Setiap alat kehamilan tuh dia mengklaim punya moto kayak tingkat keakuratan 99% kayak gitu ya. Sebenarnya soalnya metodenya sama semua gitu. Dengan mendeteksi hormon kehamilan dari urin itu. Mungkin yang membedakan untuk harganya yang murah dan mahal itu biasanya dari misalnya desainnya, misalnya sticknya gitu loh, ujungnya itu mungkin lebih ergonomis, kayak lebih enak dipegang atau lebih enak digunakan kayak gitu. Terus ada yang strip juga, ada yang compact kan beda kayak gitu. Terus mungkin waktu nunggunya, misalnya yang satu harus ditunggu 5 menit, yang satu yang lebih mahal cuman tinggal 1 menit doang gitu nunggunya, kayak gitu sih yang beda-bedain. Tapi untuk keakuratan sih semua cukup akurat. Oke. Jadi berarti sebenarnya lebih ke bahan materialnya, terusnya dari packagingnya, atau mungkin dari besarnya si brand itu juga kali ya. Kalau namanya udah besar mungkin harganya juga akan lebih mahal. Terus juga ada yang udah nyediain si cawannya, yang udah nyediain cawannya juga gitu. Jadi kalian nggak harus cari-cari wadah buat nampung urinnya gitu. Jadi mungkin kalau baru ngetes itu bisa pakai yang biasa dulu kali ya. Kalau mau make share bisa tuh beli yang agak lebih bagus. Iya betul. Gitu. Lalu pertanyaan terakhir. Terakhir. Hal positif tapi pertanyaan terakhir. Hasil positif tapi nggak hamil, apakah bisa terjadi? Positif tapi nggak hamil. Iya, bisa sih. Sebenarnya kemungkinan itu sangat-sangat kecil. Yang sering itu adalah negatif. Yang sering itu hamil tapi hasilnya negatif karena mungkin kecepatan ya kan ujinya. Tapi kalau misalnya hasilnya positif tapi ternyata tidak hamil, itu kayaknya sih sangat kecil. Tapi kan nggak mungkin di dunia ini ya. Jadi pasti
jadi mungkin aja sih positif tapi nggak hamil, dan ada kayak beberapa hal yang mungkin menyebabkan itu. Jadi misalnya kayak mungkin dia alatnya misalnya kadaluarsa, alat kadaluarsa juga kan, jadi kalian harus ngecek nih tanggal kadaluarsanya. Jadi tiap packaging tuh pasti ada tanggal kadaluarsanya kan, jadi make sure pas dipakai itu masih dalam tanggal yang aman gitu. Terus mungkin juga kelamaan cara pakainya, kayak kelamaan ditinggal gitu, yang harusnya negatif atau dia muncul gitu. Itu kan ada kayak time limitnya lah gitu, ada batas waktunya. Terus salah urin, ketukar gitu urinnya ketukar, bisa ya gitu, urin yang tertukar gitu. Terus tapi juga ini juga bisa jadi deteksi masalah dari dalam tubuh gitu. Gue serius ya. Ini bukan hal yang main-main, ini menyangkut kesehatan seseorang. Oke, tolong ya, serius ya. Lalu aku ada yang mau cerita. Mungkin bisa juga itu hamil anggur, atau mungkin ada gangguan di ovariumnya kayak kista gitu. Apalagi ya? Gitu sih. Mungkin kalau kayak gitu lebih baik diperiksakan ke dokter aja. Pokoknya kalau kalian menemukan hal-hal yang janggal pada tubuh kalian, sebaiknya diperiksakan ke dokter yang ahli. Udah ngetes tapi kayak hasilnya kok nggak sesuai sama gejala tubuhnya gitu misalnya, bisa langsung dikonsultasikan aja ke dokter. Tuh. Siapa tahu kan butuh tes lanjutan gitu kan. Iya. Menentukan. Siapa tahu kan juga ada terjadi sesuatu. Iya. Gitu deh. Jadi tadi adalah beberapa pertanyaan mengenai alat tes pack kehamilan yang sudah masuk ke Instagram Asmaraku. Semoga membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai tes kehamilan. Ya, betul. Nah, kalau kalian butuh tes pack atau alat uji kehamilan dari berbagai brand dan berbagai jenis, dari harga yang murah banget kayak cuman beli permen sampai yang harganya mahal banget kayak mau beli baju, itu bisa dapetin di baju mahal. Kamu baju mahal ya, kamu baju murah. Bisa didapetin di asmaraku.com kayak gitu. Buat info-info promonya kalian bisa juga follow Instagramnya Asmaraku di _ID, karena nanti kita bakal nge-share banyak informasi menarik, dan juga kayak gini nih kita bakal sering ngadain Q&A. Nah, dan kalau kalian juga punya topik Q&A yang pengen ditanyain, bisa komen di YouTube kita atau bisa DM kita ke Instagram Asmaraku, karena sejauh ini dari kita buka Q&A tapi kadang tuh yang nanya malah OOT dari topiknya. Jadi misalkan kalau kalian ada hal yang ingin ditanyain, bisa DM kita, kali aja nanti bisa kita angkat topiknya buat jadiin Q&A selanjutnya. Oke, jadi thank you ya yang udah banyak nanya. Terima kasih guys, tanpa kalian tidak ada video ini. Mungkin dan banyak banget yang gak kejawab karena emang yang masuk itu banyak banget kan, dan banyak yang out of topic. Semoga jawaban kan. Semoga pertanyaan yang kita bahas ini menjawab pertanyaan kalian. Ya, betul. Jangan lupa nih video ini buat di like, di komen, di share. Dan di share ke teman-teman kalian. Terutama teman-teman kalian yang mungkin lagi nyobain program hamil sama pasangannya, terus butuh info buat alat tes kehamilan, bisa nonton langsung di sini. Seperti itu. Oke, jadi see you on the next video. Mungkin produk review, mungkin Q&A, mungkin top produk. Mungkin kita akan anakir kelompok ilmiah remaja. Jadi, dadah. Dadah, terima kasih teman-teman.